selamat pagi. Hari ini kita jumpa kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKI Kuitang. Kakak-kakak senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat ya. Wah, kalian sudah siap ya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Saat ini kita mau mendengar panggilan Tuhan dan kita mau menjawabnya dengan mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik dengan semangat kita memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Adik-adik, kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga mau memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyi lagu dengan judul Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekali lagi ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat duduk, diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Coba tebak kata di bawah ini terdiri dari 5 huruf. Awalnya J, diakhiri dengan huruf I. Kira-kira itu kata apa ya? Clue-nya adalah kalau kita sudah mengatakan kata tersebut, kita harus menepatinya. Kira-kira kata apa ya? Ya, betul. Itu adalah kata janji. Janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan kita melakukan sesuatu. Siapa di sini yang pernah diberikan janji oleh seseorang? Misalnya oleh mama atau papa. Nah, seperti minggu lalu, kita masih akan belajar dari Bapak Abraham yang tetap yakin pada janji Tuhan. Yuk, kita simak ceritanya. Bapak Abraham, Ibu Sarai, dan Lot diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah Negeb. Bapak Abraham dan Lot membawa ternak yang sangat banyak. Sesekali, mereka harus beristirahat karena perjalanannya sangat jauh. Tibalah mereka di suatu tempat untuk beristirahat. Namun, tempat tersebut tidak cukup untuk semua ternak milik Bapak Abraham dan milik Lot. Akhirnya, para gembala mereka bertengkar. Mereka saling berebut tempat. Maka, sedihlah hati Bapak Abraham melihat pertengkaran tersebut. Lalu Bapak Abraham meminta Lot untuk memisahkan diri, supaya mereka bisa tetap berdamai. Bapak Abraham tidak suka pertengkaran, sehingga ia meminta Lot untuk memilih tempat. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abraham ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya, Lot memilih tempat, yaitu lembah Yordan yang terlihat sangat luas. Tanahnya subur dan airnya banyak. Lalu Lot, rombongan serta ternaknya pergi ke arah timur. Berpisahlah Lot dan Bapak Abraham. Bapak Abraham mendapatkan tempat yang tidak sebaik dan seindah tempat Lot. Tetapi Bapak Abraham tidak menyesal. Ia tetap yakin pada janji Tuhan yang akan memberikannya tempat yang baik, subur, dan banyak air. Dan benar, Tuhan pun kembali berfirman kepada Bapak Abraham dan menyatakan lagi janjinya. Tuhan berkata, Aku akan memberikan tempat tinggal yang baik, subur, banyak air dan indah. Bahkan aku juga akan memberikan banyak keturunan kepadamu. Wah, betapa senangnya hati Bapak Abraham mendengar lagi janji Tuhan. Ia semakin yakin untuk taat kepada perintah Tuhan. Maka Bapak Abraham membangun kembali kemahnya dan mendirikan mezbah di tempat yang baru. Ia mendirikan mezbah supaya ia senantiasa ingat akan kehadiran Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, seperti Bapak Abraham, kita harus yakin pada janji Tuhan. Bapak Abraham, meskipun saat itu belum mendapatkan bukti dari janji Tuhan, namun ia tetap percaya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap yakin pada janji Tuhan, meskipun saat ini kita belum mendapatkannya. Janjinya Tuhan itu berbeda dengan janji manusia, yang kadang lupa, bahkan malas untuk menepatinya. Jika Tuhan berjanji, ia pasti akan menepati. Tuhan tidak pernah ingkar. Nah, sekarang mari kita lebih percaya lagi dan tidak ragu kepada janji Tuhan. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Bapak berikan sampai
pagi hari ini kepada kami. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami Yesus, agar kami hidup penuh damai dengan sejahtera. Haleluya, amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dengan lagu Janji yang Manis. Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku memimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan sebagai ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 23. Kakak akan bacakan bagi kita semua. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Aktivitas yang akan kita buat hari ini adalah kemah Bapak Abram. Oke. Bahan dan alat yang harus adik-adik persiapkan adalah kertas buffalo 1, lalu kertas HPS warna putih 1. Kalau adik-adik tidak punya kertas buffalo, bisa menggunakan kertas HPS warna putih. Lalu siapkan 3 kertas origami, 1 warna biru untuk membuat awan, lalu warna orange dan warna kuning, atau bisa menggunakan warna yang lain. Lalu adik-adik perlu krayon, lem, pensil, dan juga gunting. Kertas buffalo tadi adik-adik lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Sedangkan kertas HPS yang tadi adik-adik lipat menjadi bentuk segitiga seperti ini. Di tengah-tengahnya adik-adik gambar Bapak Abram. Di bawah gambar Bapak Abram, adik-adik warnai menggunakan krayon. Lalu awan yang tadi yang sudah diwarnai, yang sudah adik-adik bentuk ya, dipotong sesuai bentuk awan. Lalu warna selain warna biru tadi adik-adik potong menjadi kecil-kecil, bagian kecil-kecil untuk adik-adik tempel. Nanti akan menjadi seperti ini. Mudah kan ya adik-adik? Adik-adik, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan adalah ucapan syukur atas berkat yang kita telah terima dari Tuhan setiap hari. Kiranya kita memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus dan sukacita. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, ya adik-adik, kemudian dititipkan kepada mama dan papa untuk diserahkan ke gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan ini dengan menaikkan pujian, kuberi persembahan.
Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendoakan persembahan kita. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena di hari ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami ini, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak punya 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama, aktivitas yang sudah adik-adik buat, adik-adik minta tolong kepada mama dan papa untuk difoto atau videonya dikirimkan ke grup WA orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Lalu yang kedua, kita akan bertemu kembali di sekolah minggu online di tanggal 19 Juli 2020. Adik-adik, kita akan menutup ibadah online sekolah minggu hari ini. Tetaplah ingat akan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita semua untuk selalu percaya pada janji Tuhan karena Dia adalah penolong kita. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama sekarang menaikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan akan ibadah kami tadi dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dan selalu ingat akan janji Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.